Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan, senang bisa berjumpa lagi dalam renungan hari ini. Saya akan menyampaikan renungan singkat, tapi sebelumnya kita berdoa. Kami datang kepadamu ya Tuhan dengan segala kerendahan hati memohon anugerah-Mu, pencerahan, sehingga kami dapat mengerti firman-Mu dengan benar. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita akan membaca Kejadian pasal 15 ayat 1. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu. Upahmu akan sangat besar. Demikian firman Tuhan. Tema kita, Tuhan tahu ketakutanmu. Tuhan tahu ketakutanmu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, rasa takut adalah sesuatu yang normal yang dialami oleh manusia. Rasa takut bisa muncul karena berbagai alasan. Bisa karena merasa tidak mampu, bisa karena merasa gagal, merasa kecil, juga karena dosa, dan lain-lain. Namun sebagai orang beriman, ingatlah bahwa Tuhan mengetahui seluruh pergumulan kita, termasuk ketakutan-ketakutan kita. Di dalam Kejadian 15 ayat 1 disebutkan di sana, kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Jikalau kita memperhatikan di dalam pasal sebelumnya, pasal 14, Abram baru saja berperang dengan bangsa-bangsa lain. Jadi wajar saja kalau ada ketakutan yang muncul di dalam hatinya. Tetapi terlebih, kalau kita memperhatikan di pasal 13, Tuhan menjanjikan keturunan kepada Abram seperti debu tanah banyaknya, tidak terhitung. Kejadian 13 ayat 16. Tetapi belum ada tanda-tanda hal itu akan terpenuhi. Abram berkata, aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Tuhan tahu kegelisahan ataupun ketakutan Abram, dan akhirnya Abram bisa mengalami ketenangan oleh adanya penyataan Tuhan, yakni pertama, Tuhan menyatakan dirinya. Tuhan berfirman, janganlah takut, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Saudara, bagian ini memberikan jaminan perlindungan terhadap segala musuh, bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang maha besar. Dia sanggup memenuhi segala keperluan kita. Dia adalah pribadi yang hidup dan kekal, serta berkuasa atas segala sesuatu. Maka dengan Dia, kita memiliki segala sesuatu. Tetapi tanpa Dia, apapun yang kita miliki, tidak akan pernah cukup. Maka penyataan Tuhan inilah yang memberikan ketenangan, memberikan kesejukan kepada Abram, dan tentu kepada semua kita yang percaya kepadanya. Kedua, Tuhan mengkonfirmasi janjinya. Abram terlihat seperti meragukan janji Tuhan tentang keturunan yang akan menjadi ahli warisnya, sehingga Abram berpikir akan mewariskan hartanya, rumahnya kepada Eliezer yang adalah hambanya. Tuhan kembali memberikan konfirmasi bahwa yang menjadi ahli waris Abram adalah anak kandungnya sendiri. Keturunan Abram akan seperti bintang-bintang di langit banyaknya. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Ayat yang ke-6. Yang ketiga, Tuhan memeteraikan janjinya. Untuk meyakinkan perjanjiannya kepada Abram, Abram diminta untuk mempersembahkan korban-korban sesuai dengan perintah Tuhan. Kita bisa baca itu ayat 9-11. Pada masa itu, berjalan di antara bagian-bagian terpisah dari seekor hewan merupakan sebuah cara untuk memeteraikan sebuah perjanjian. Namun perhatikan bahwa hanya Tuhanlah satu-satunya yang berjalan di antara potongan-potongan daging itu, sementara Abram sedang tidur. Semua perjanjian Tuhan merupakan kasih karunia Tuhan bagi Abram, dan itu juga menjadi kasih karunia
bagi kita yang merupakan keturunan Abraham secara rohani. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang menjadi ketakutanmu? Jika saudara menemukan diri saudara takut atau tidak sabar dengan kehendak Tuhan, pandanglah ke langit, lihatlah ke atas, dan ingatlah akan ikatan perjanjian yang telah dimateraikan oleh Tuhan kepada umat-Nya. Pastikan jika saudara memberikan persembahan kepada Tuhan, bahwa Tuhan akan berkenan. Bahkan jika saudara tidak mampu pun berbuat apa-apa, tetaplah percaya bahwa Tuhan bekerja, Tuhan memperhatikan, Tuhan tetap peduli kepada kehidupan saudara. Dia yang berkata, "Akulah perisaimu." Dialah perisai pelindung kita yang ajaib. Maka jangan takut menghadapi kehidupan. Jangan takut menghadapi berbagai pergumulan, tetapi tetaplah percaya bahwa Tuhan kita, Tuhan yang hidup, Dia adalah Tuhan yang setia dan pasti akan menggenapi semua janjinya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk renungan hari ini. Kami bersyukur bahwa Engkau Tuhan yang hidup, yang tidak pernah ingkar janji, tetapi yang senantiasa setia. Engkaulah yang senantiasa menjadi perisai kami, menjadi pelindung kami dimanapun kami berada, sehingga kami diberikan keberanian untuk dapat menjalani setiap pergumulan dalam hidup ini. Pimpin sertai kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai di sini renungan kita hari ini. Tuhan memberkati saudara sekalian. Selamat beraktivitas. Salam.